Ya ini siapa lagi yang akan mengoreksi kalau bukan sahabatnya? Pokoknya ini nggak setuju. Kalau menyayangi itu baik, tapi kalau untuk mengasihani itu mah bahaya. Ya ini yakin, Susi itu bukan orang jahat. Dia cuma broken home. Wah, Pak Boy, Mang Utuh. Dasar. Kenapa, Neng? Kenapa Emak nggak boleh ngomong? Kamar. Oh, gitu. Itu kenapa? Ini bagian ini dimakan. Kenapa gitu? Enak aja. Enak aja, enak aja. Siapa ya? Susi, Susi, Susi gimana? Susi, Susi dikejar meja. Tutup pintunya, tutup. Tutup pintunya. Susi kenapa? Susi dikejar polisi. Polisi pada nggak apa-apa. Polisi kita nggak salaman. Tapi kan kasihan. Siapa sih? Supir taksi kali ya? Jadi jangan. Kalau itu supir taksi, kita harus bayar. Ini sih, so punya duit naik taksi. Kebiasaan tau nggak? Tolong tutup pintunya, Pin, tutup. Ini copet bukan? Tolong! Sih. Pesannya. Capek ngasih tahu. Biar Dewi saja yang menyelesaikan masalah Susi. Wi, untung kamu teh untung tahu nggak? Orangnya udah pergi tahu nggak? Ini ampunnya. Sus, kamu ada masalah apa lagi sih? Mendingan nih cobain. Nih pisang goreng. Susi, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Di sini udah ada Yeni. Terus tolong aja deh sus. Kamu kalau misalnya minta tolong sama Dewi, ya Dewi tolongin. Tapi kalau misalnya Dewi nggak bisa, ya jangan marah ya sus. Kamu teh udah nipu lagi nya. Hus, kalau kamu terus terang itu lebih baik daripada menutupi kebohongan. Itu namanya orang pendusta. Tapi itu kata nenek Dewi loh. Apa? Kapan nenek bilang begitu? Orang jadi pendusta itu bukan hanya karena dia ingin menutupi kesalahan-kesalahannya, tapi juga karena dia betul-betul menipu. Jangan salah, Dewi. Iya nih emang. Kalau kamu nggak niat mau nipu, kenapa kamu nggak bohong? Orang yang ngebohong terus kan ada capek-capeknya. Tapi beda lagi kalau kamu mau masuk neraka. Tahu nggak? Orang pembohong yang masuk neraka dibanjur pakai air panas, terus badannya ditusuk-tusuk pakai jarum. Ih, terus tahu nggak? Matanya dicokel, diganti pakai beling. Ih, ini Jangan suka nakut-nakutin orang. atuh dong nggak ada kapok-kapoknya. Itu kan mereka kejar bukan kesalahan dia. Bukan kesalahan dia juga, tapi tetap aja dia mah udah nipu. Untung mereka pergi. Coba kalau mereka nggak pergi, disangkanya kita kan sekongkol. Orang-orang yang tadi itu bukan ngejar Susi. Habis apa tuh? Orang-orang yang tadi itu kan tetangga kita. Dia tuh suka lari pagi, suka bawa anjing. Tuh, kepikiran sama Yeni. Tapi tadi juga Yeni maksudnya cuma mau nakut-nakutin. Dia mah kalau ditakut-takutin malah tambah berani. Habis gimana tuh? Kamu masih mau nerima dia tinggal di sini? Pokoknya Yeni mah nggak mau tinggal serumah sama orang kayak gitu. Ya, Dewi tuh sering baca buku. Jadi Dewi mengerti orang yang broken home kayak begitu. Mesti dihalusin. Tapi kan Yeni juga broken home. Kenapa kamu memperlakukan Yeni dengan tangan besi? Kamu mah ada broken home-nya juga manja. Masa gara-gara ini dibeliin mobil aja ngamuk, kabur. Abis kan emang iya warna mobilnya nggak match sama baju-baju Yeni. Lagian tahu nggak, warna hitam itu kan simbol dari black magic. Kamu mengingatkan Yeni akan penderitaan hidup Yeni deh. Dewi, banyak orang yang menipu karena terpaksa. Tapi banyak orang juga yang jadi penipu dengan alasan terpaksa.
Berilah kesempatan sekali lagi. Karena siapa lagi yang akan memberi kesempatan selain kamu, sahabatnya? Nenek terenyuh juga melihat nasibnya. Kamu Jenny, kita tolong dia karena dia butuh pertolongan. Bener Dewi, bener Dewi. Walaupun dia sudah bohong, tapi kita akan tetap tolong. Pada siapa lagi dia minta tolong selain sama kita? Pada siapa lagi dia bohong kalau bukan pada kita? Pada orang lain nanti dia bisa kena bekuk. Kalau bohong sama kita malah dapat pisang goreng. Bandul, 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 bandul. Tapi kita mesti pakai akal sehat dan otak waras. Kita ajar dia pakai cinta, cintai dia sampai teler. Kita gebuk dia biar insaf, biar sadar, biar afdol. Asal jangan malas lebor. Tapi dasar emang udah bawaan. Bos. Itu namanya praduga. Mendingan kita masak. Kamu masak nasi goreng, saya bikin teh. Kali aja dia lapar. Yuk. Dewi, kalau bisa jangan nasi goreng, roti bakar aja pakai telur dan tehnya pakai madu ya. Halo, Susi sekarang udah oke? Itu kan teh punya Yeni. Kalau mau join permisi dong. Maaf, Susi kan sakit mah, jadi sebentar-sebentar lapar. Kalau makannya terlambat, perut Susi jadi kembung. Dewi, cepet ya rotinya. Ih, kamu kok nggak punya malu sih? Nggak apa-apa. Kamu juga kalau misalnya lapar, dia bikin roti bakar kok. Udah, ini kita masak. Yuk. Asal kamu nggak nipu lagi aja. Kamu nggak akan tinggal di sini kan? Kalau Dewi masih memberi kepercayaan, kenapa tidak? Dewi sih pasti percaya, tapi kamu bisa apa nggak dipercaya? Ya nih, kamu nggak boleh gitu. Abis, barang-barang perhiasan ini kan banyak. Nanti kalau hilang gimana? Berapa banyak sih kekayaan kamu? Ya cukup buat kamu curi. Ya nih, kamu nggak boleh kasar. Nih, lihat nih. Nah, tuh lihat tuh perhiasannya tuh. Ini emas? Ya emas dong. Ini kamu dapat dari mana? Punya Susi. Kamu teh kaya juga. Ini di rumah Susi masih segudang. Susi sampai mau muntah. Ini semua nih nanti di jalanan mau Susi buang semuanya. Biar gak nyempekin mata. Dibuang? Habis buat apa banyak kayak begini? Kan sayang. Kamu mau satu nih. Ini buat kamu nih. Aduh, tapi ini emas beneran bukan? Emas dong. Barang Susi mana ada yang gak emas. Soalnya Yani suka borokan kalau pakai yang bukan emas. Bagus ya? Bagus. Tapi bener nih, kamu mau kasih buat Yani. Masa Susi bohong? Itu buat Yeni. Kita kan CS. CS kan? Yani nggak mau kalau kamu tinggal di sini lagi. Kenapa? Kalau berdua itu berbahaya. Kalau lagi baik-baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi berantem, siapa yang mau jadi penengah? Di mana-mana itu yang namanya tiga itu pihak paling bagus. Iya ya? Siapa ya? Dewi! Dewi! Pak! Tamu! Bagus sekali. Selamat pagi, Pak. Oh, silakan masuk. Bapak dari siapa? Iya, saya Dewi. Saya tinggal bersama Yeni di sini. Orang baik-baik. Siapa? Oh, dulu memang ada. Namanya Ayu dan Susi. Dulu mereka tinggal di sini kok. Tapi sekarang dua-duanya udah pergi. Siapa? Susi. Bapak mau cari Susi? Aduh, nggak tahu ya. Coba saya tanya Yeni dulu. Soalnya saya baru bangun. Mungkin tadi dia kemari. Tapi mendingan Bapak sekarang tunggu aja sebentar. Duduk dulu deh, Pak. Iya, duduk di situ aja. Bapak mau minum apa? Oh, udah. Memang kalau orang yang bertugas mah nggak boleh disuguh ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Tunggu, saya tanya Yeni dulu ya. Yeni! Yen! Yeni! Yeni! Ada orang datang polisi nanyain kamu. Oh ya? Polisi? Polisi? Mau ngapain ke sini? Kamu dapat barang-barang itu dari mana? Kamu nyuri lagi ya? Ayo, mendingan terus terang aja. Iya, kalau kamu berbohong satu kali, kamu harus berbohong terus. Ayo sus, mendingan ngaku.
Kalau ini dapat nyuri dari supermarket berarti ini imitasi. Iya, ini kan udah curiga dari tadi. Aduh tuh, ini udah gatel. Apa yang ini bilang? Badan ini bisa borokan. Ini bau lah. Aduh, gimana tuh? Kala. Yani! Yan! Kamu Maaf Pak, itu Yeninya masih mandi. Mendingan Bapak tunggu aja dulu. Susi memang dulu di sini Pak. Coba saya tanya, itu Susi itu punya penyakit kleptomani itu loh Pak. Tak sengaja suka membawa barang-barang orang lain. Coba tanya dokter deh. Nanti kalau dia sadar, dia juga akan ngaku kok. Tapi dia mah nggak mungkin deh ngambil begitu. Dan lagian nggak mungkin ngambil barang-barang di supermarket kayak begitu Pak. Iya Maya, Bapak tunggu dulu aja di sini. Baca-baca majalah aja dulu ya Pak ya. Yani! Yan! Susi, gimana ini? iya. Mungkin kamu terus terang aja deh. Kamu curi dari supermarket mana? Sus, kan lebih enak ngomong terus terang. Ayo terus terang aja. Dewi kan pasti bantu. Kamu denger nggak tadi? Susi, kalau kamu tidak mau berterus terang sama mereka, terus terang sama Dewi aja. Apa salahnya? Mendingan kamu terus terang sama Dewi. Dewi kan sahabat kamu. Kalau kamu merasa sahabat Dewi, kamu ngomong aja sama Dewi. Tapi kalau misalnya kamu enggak, ya berarti Dewi bukan sahabat kamu. Ayo ngaku, dapat dari mana barang-barang itu? Iya. Memang sih perlu keberanian untuk jujur. Ya tapi susah juga sih jadi orang jujur. Tapi kalau kamu berani sekarang, berarti itu namanya Susi. Ayo ngaku, dapat dari mana? Susi, kalau kamu mau mengaku sekarang, itu namanya bagus. Dewi akan melindungi kamu kalau misalnya kamu ngaku. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau ngaku, Dewi tidak akan membantu kamu. Dan Dewi akan bilang kamu ada di sini. Itu kan demi kebaikan kamu. Dewi, jangan bilang sama mereka. Sahabat adalah tempat kita minta tolong dalam kesusahan. Tapi kalau seorang sahabat yang baik, dia akan mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kamu mencuri, yang harus melaporkan kamu itu adalah sahabat kamu sendiri. Karena kalau tidak dilaporkan, kamu akan merasa bahwa perbuatan kamu itu benar. Dewi, jangan bilang sama mereka Susi ada di sini. Dewi akan hitung sampai 10. Kalau misalnya kamu nggak mau ngaku. Ayo, mau ngaku atau enggak? Aku aja deh ngaku. Nih, mulai nih. 10, 9, 8, 7. Musik Hari, sound effect. 6. Bagus. 5, 4, 3, 2. Ayo ngaku aja, ini kesempatan terakhir. 1. Pak polisi, Susinya ada di sini kok. Iya itu orangnya Pak. Ini Pak orangnya. Kamu bilang. Biar dia sembuh. Kamu nggak boleh mengkhianati teman seperti itu. Loh, saya kan cuma mau menolong. Menolong dia dengan menyerahkannya kepada polisi. Kalau perlu. Tapi kan sesalah-salahnya dia itu kan teman kamu. Ya ini siapa lagi yang akan mengoreksi kalau bukan sahabatnya? Pokoknya ini nggak setuju. Kalau menyayangi itu baik, tapi kalau untuk mengasihani itu mah bahaya. Ya nih yakin, Susi itu bukan orang jahat. Dia cuma broken home. Pak Boy, Mang Utuh. Dasar. Kenapa, Neng? Kenapa Emak nggak boleh ngomong? Itu tas dari Ere. Di dalamnya banyak perhiasan lagi. Ada paspor gue lagi di situ. Emang kamu udah punya paspor? Udah dong. Mana bisa keluar negeri kalau nggak ada paspornya? Segini kan kewenangannya tante. Yang punya rumah ini dong. Dewi lagi keluar negeri ya? Itu, tante kan dulu menitipkan barang-barang di sini. Sekarang tante mau ambil. Halo, Susi. Di dalam embun Udah baik kan?